Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koryani Syahira, NIM 19.12134, akan menyampaikan materi kewarganegaraan tentang wawasan Nusantara. Baiklah, di suatu negara pasti terdapat banyak keanekaragaman di segala bidang yang memerlukan suatu perekat agar keutuhan negaranya tetap terjaga dalam kehidupan bernegara. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional atau yang dikenal dengan wawasan Nusantara, dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Pengertian wawasan. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Wan Usman menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, kelompok kerja Lemhanas 1999 menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya yaitu unsur dasar wawasan Nusantara ada 3. Yang pertama yaitu wadah, yang kedua isi, yang ketiga adalah tata laku. Di mana di Indonesia, organisasi kenegaraan mampu menjadi wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua, isi. Di mana isi menyangkut 2 hal. Yang pertama yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga yaitu tata laku, di mana tata laku ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama batiniah, yang kedua adalah lahiriah. Batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu asas wawasan Nusantara ada 6. Yang pertama yaitu kepentingan atau tujuan yang sama, di mana semua harus mampu bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan memiliki tujuan yang sama, maka hal ini akan lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua yaitu keadilan. Sebuah negara yang baik mampu menerapkan keadilan dengan baik pula, di mana apabila sebuah negara minim akan keadilan, maka negara tersebut tidak akan mampu menjalankan kehidupan bernegara sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu kejujuran. Sangat penting dilakukan oleh segala aspek negara karena kejujuran mampu membawa negara menjadi lebih teratur dan sejahtera. Yang keempat yaitu solidaritas. Memiliki semangat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia sejahtera. Yang kelima yaitu kerjasama. Sangat diperlukan suatu kerjasama dalam bernegara, bahkan ciri khas Indonesia adalah bergotong royong sama-sama mewujudkan cita-cita bangsa. Yang keenam yaitu kesetiaan terhadap kesepakatan. Sikap konsistensi sangat diperlukan karena mampu memberikan dampak yang baik untuk negara. Selanjutnya yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama Pancasila sebagai landasan ideal, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan Nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional, GBHN sebagai landasan operasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Dalam kehidupan ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Dalam kehidupan pertahanan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. Lalu sosialisasi wawasan Nusantara
dapat dibagi menjadi dua, yaitu menurut sifat atau cara penyampaiannya, menurut metode penyampaiannya. Menurut sifat penyampaiannya ada secara langsung dan tidak langsung. Langsung mampu melalui kegiatan ceramah, diskusi, tatap muka. Tidak langsung dapat dilakukan melalui media massa. Menurut metode penyampaian terdapat ketauladanan, edukasi, komunikasi, integrasi. Dan yang terakhir adalah tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat, yang kedua adalah dunia tanpa batas, dan yang ketiga adalah era baru kapitalisme. Yang keempat adalah kesadaran warga negara.